Ketika berada pada situasi baru dengan keadaan di luar harapan kita, maka itulah tantangan. Seperti kegelisahan saya ketika tahun 2022 diangkat sebagai kepala sekolah dan ditempatkan di sekolah dengan kondisi sekolah yang penuh keterbatasan. Saya terkungkung dalam ketidakmampuan dan keterbatasan. Apakah saya hanya akan pasrah pada keadaan atau bergegas mencari solusi karena desakan perubahan mulai terdengar mengusik jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marvela Rianti, Kepala UPT SDN 25 Sungai Lingkitang, Kenegarian Gubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membagikan pengalaman terbaik saya melalui praktik baik menggerakkan partisipasi orang tua membesarkan sekolah kecil. Selamat menyaksikan. Pada tahun 2022, saya ditugaskan sebagai kepala sekolah di UPT SDN 25 Sungai Lingkitang dengan kondisi sekolah yang jauh dari kata indah. Rapor pendidikan dengan capaian literasi rendah, lapangan sekolah yang tidak memadai, perpustakaan sekolah yang tidak tertata dan kotor, kondisi kelas yang tidak rapi, jumlah siswa yang sedikit, yakninya 78 orang, dengan tenaga honorer sebanyak 4 orang yang digaji sepenuhnya dari dana BOS, membuat sekolah ini sangat terbatas pada pendanaan. Pendidikan orang tua 80% adalah SD. Pekerjaan orang tua 75% adalah petani dengan keadaan ekonomi 65% rendah dan 35% menengah. Langkah awal yang saya lakukan adalah mengadakan pertemuan dengan komite sekolah dan tokoh masyarakat. Di sini saya menyampaikan tentang kegelisahan saya terhadap kondisi sekolah dan harapan-harapan serta rencana saya ke depannya untuk kemajuan sekolah. Kami menyepakati untuk mengadakan rapat pada hari Rabu, karena hari Rabu merupakan hari libur masyarakat di sini. Pada hari Rabu mereka libur ke ladang dan sepenuhnya beraktivitas di rumah, sehingga diharapkan tingkat kehadiran wali murid lebih maksimal. Saya mengajak wali murid untuk melakukan hal-hal baik dengan tujuan yang lebih baik, dengan dasar kepedulian wali murid terhadap sekolah. Saya ingin membangun komunikasi tentang kebutuhan siswa, harapan-harapan orang tua, dan menyampaikan keadaan sekolah. Saya berharap tercipta komunikasi dan kolaborasi aktif antara sekolah dan orang tua. Saya sampaikan tentang capaian rapor pendidikan dengan capaian literasi yang merah. Untuk mengatasi hal ini, saya sampaikan keinginan saya untuk meningkatkan minat baca siswa melalui penataan perpustakaan menjadi tempat yang lebih nyaman dan indah, pembuatan pojok baca untuk siswa, pembuatan gazebo literasi. Untuk hal ini, wali murid menyampaikan solusi dengan mengadakan gotong royong dalam proses pengecatan perpustakaan, membuat pojok baca dan gazebo literasi dengan alat dan bahan yang mudah didapatkan dari ladang-ladang mereka, seperti bambu, pohon kelapa, dan ijuk untuk atap gazebo. Untuk pembuatan pojok baca, wali murid bekerja sesuai kelas anaknya masing-masing. Bapak-bapak bertanggung jawab untuk menyediakan bambu sebagai bahan dasar pembuatan pojok baca sampai proses pembuatannya. Dan ibu-ibu bertanggung jawab untuk menghias kelas dan menghias pojok baca agar menjadi tempat yang nyaman dan indah. Pekerjaan ini mereka lakukan sore hari setelah pulang dari ladang dan seringkali pada proses ini mereka bekerja sampai malam. Saya sangat terharu melihat kepedulian mereka terhadap sekolah. Dengan fasilitas pojok baca, perpustakaan yang nyaman, dan kelengkapan buku bacaan,
Minat baca siswa kami meningkat dan nilai literasi pada rapor pendidikan pun sudah berubah menjadi hijau. Dan kami mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagai sekolah dengan capaian rapor pendidikan baik. Pada tahun 2023, sekolah kami menjalankan program Sekolah Penggerak Angkatan 3 dan mendapatkan bantuan dana BOS kinerja. Dari dana ini, kami mengalokasikan untuk pengecoran lapangan sekolah dan pembuatan taman sekolah. Kembali kami memanggil wali murid kami untuk membicarakan hal ini. Seluruh wali murid sangat mendukung program ini dan akan lebih baik apabila proses pengerjaannya dilakukan secara gotong royong, sehingga dana untuk upah dapat dipergunakan pihak sekolah untuk keperluan lain. Dengan telah dicornya lapangan kami, semakin membuat siswa kami lebih semangat terutama di bidang olahraga. Siswa kami berhasil mendapat juara 2 O2 SN Bulu Tangkis Putri tingkat kecamatan di tahun 2023 dan juara 3 O2 SN Cabang Atletik Putri tingkat kabupaten di tahun 2024. Seperti yang telah kami janjikan kepada wali murid, kami melaksanakan perkemahan Sabtu Minggu. Hal ini disambut sangat antusias oleh para peserta didik kami. Dan wali murid pun kembali ikut serta menyatu dengan kami di Malam Api Unggun. Ibu-ibu bergotong royong membuatkan makanan. Bapak-bapak menyiapkan api unggun dan juga lebih antusias lagi adalah orang tua ikut melaksanakan pentas seni dengan menampilkan budaya Rantak Kudo dalam rangka memperkenalkan budaya lokal kepada peserta didik. Kegiatan yang hangat dan meninggalkan kesan mendalam di hati kami, keluarga besar UPT SDN 25 Sungai Lingkitang bersama warga dan wali murid. Selain itu, wali murid juga membantu kami dalam mengatasi sampah yang menggunung di belakang sekolah. Kami aktif membuat kegiatan-kegiatan sekolah yang melibatkan wali murid untuk menjalin kedekatan wali murid secara emosional dengan anak-anak mereka. Di antaranya, kegiatan membaca surat Al-Fatihah bersama orang tua, kegiatan bolaria dalam rangka menyambut HUT RI, dan pawai alegoris dengan tema Meara Anak Pancau. Kegiatan ini kami tujukan juga untuk mengenalkan peserta didik kami akan budaya lokal. Pada pawai ini kami berhasil mendapatkan juara 3 tingkat SD sederajat. Kami wali murid sekaligus tokoh masyarakat sangatlah mendukung dan mengapresiasi segala kegiatan dan juga program dalam peningkatan sekolah ataupun dalam kemajuan sekolah SD 25 Negeri Sungai Lingkitang, karena pihak sekolah selalu menjalin komunikasi yang baik dengan kami wali murid dan juga anak-anak didik di sekolah SD Negeri 25 Sungai Lingkitang. Ternyata jiwa bergotong royong bagi orang tua siswa sangat tinggi di daerah ini. Itulah yang sangat kami hargai setinggi-tingginya. Bentuk kolaborasi yang nyata dari wali murid dan warga sekitar sekolah agar peserta didik dapat berkegiatan di sekolah dengan riang gembira dan menyenangkan. Gerakan partisipasi orang tua membesarkan sekolah kami yang kecil. Demikianlah praktik baik kepemimpinan kepala sekolah melalui menggerakkan partisipasi orang tua dalam membesarkan sekolah kecil. Semoga inovasi yang saya lakukan dapat berkontribusi positif bagi pendidikan di Indonesia. Saya, Marfela Rianti, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.